Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Ardelia Azhari. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai bagaimana SingPost atau istilah lainnya Singapore Post bisa mengidentifikasi permasalahan untuk mengatasi kegagalan layanan dan memperbaiki reputasi mereka. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu SingPost atau Singapore Post. SingPost atau Singapore Post adalah perusahaan penyedia layanan pos dan logistik e-commerce di Asia Pasifik. Selain itu, SingPost juga menyediakan layanan pos domestik dan internasional, pergudangan, pemenuhan pesanan, pengiriman jarak jauh, dan pengiriman barang internasional. Selanjutnya, tantangan SingPost atau Singapore Post. SingPost atau Singapore Post menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas layanan mereka setelah mengalami berbagai layanan yang berulang, termasuk pengiriman terlambat, paket hilang, dan masalah customer service. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mengidentifikasi permasalahan dan memperbaiki reputasi. Untuk mengidentifikasi permasalahan dan memperbaiki reputasi mereka, SingPost mengambil langkah-langkah berikut secara terstruktur. Yang pertama yaitu audit internal dan eksternal. Di audit internal dan eksternal ada dua. Yang pertama, evaluasi internal, yaitu SingPost perlu melakukan audit operasional secara menyeluruh untuk memeriksa seluruh proses dari awal hingga akhir dalam siklus layanan mereka. Hal ini termasuk mengidentifikasi bottleneck dalam pengiriman, manajemen inventaris, penanganan keluhan, dan infrastruktur IT. Selanjutnya, penilaian eksternal, yaitu mendapatkan audit dari pihak ketiga untuk memberikan pandangan objektif mengenai kesalahan dan celah dalam operasional yang mungkin terlewatkan oleh tim internal. Selanjutnya, yang kedua yaitu pengumpulan umpan balik pelanggan. Di pengumpulan umpan balik pelanggan ini ada dua. Yang pertama, survei pelanggan secara teratur, yaitu SingPost dapat meminta umpan balik langsung dari pelanggan untuk mengidentifikasi masalah umum, misalnya seperti keterlambatan pengiriman, barang rusak, atau kurangnya transparansi pelacakan. Jadi, umpan balik ini harus dijadikan tolak ukur untuk menilai performa dan area yang perlu perbaikan. Yang kedua, analisis keluhan, yaitu SingPost perlu melakukan analisis yang mendalam terhadap keluhan pelanggan di berbagai platform, termasuk media sosial, email, atau pusat layanan pelanggan. Identifikasi pola pelanggan yang berulang, misalnya seperti terkait wilayah tertentu atau waktu tertentu, bisa membantu mengungkapkan akar masalahnya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu penilaian kinerja teknologi dan infrastruktur. Di penilaian kinerja teknologi dan infrastruktur ada dua. Yang pertama, sistem pelacakan yang akurat, yaitu kegagalan layanan yang seringkali diakibatkan oleh kurangnya transparansi mengenai status pengiriman. Jadi, SingPost dapat menginvestasikan sumber daya untuk memperbarui sistem pelacakan mereka dengan teknologi yang lebih canggih, misalnya seperti GPS yang lebih akurat untuk memastikan pelacakan real-time. Yang kedua, otomatisasi proses, yaitu jika ada kendala manual dalam distribusi atau pengelolaan paket, otomatisasi dengan menggunakan robotika atau teknologi Warehouse Management System atau WMS dapat meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, yang keempat, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di peningkatan kualitas sumber daya manusia, ada dua. Yang pertama, pelatihan staf, yaitu staf pengantar dan bagian customer service SingPost harus dilatih dengan baik mengenai standar layanan pelanggan yang tinggi, termasuk komunikasi yang jelas serta solusi cepat dalam menangani permasalahan. Yang kedua, peningkatan tenaga kerja. Dalam beberapa kasus, volume pekerjaan yang terlalu tinggi tanpa tenaga kerja yang memadai dapat memperlambat pengiriman. Menambah jumlah staf pada puncak musim atau di wilayah yang membutuhkan akan membantu meningkatkan kecepatan layanan. Selanjutnya, yang kelima,
yaitu analisis data untuk prediksi dan meningkatkan efisiensi. Di analisis data untuk prediksi dan meningkatkan efisiensi ada dua. Yang pertama, analisis data historis, yaitu SIMPOS dapat menggunakan data yang sudah ada untuk menganalisis pola kegagalan pengiriman, menentukan wilayah atau waktu pengiriman yang sering bermasalah, dan memprediksi lonjakan volume pengiriman, misalnya seperti selama musim liburan. Jadi, data ini digunakan untuk mengantisipasi dan merespon permasalahan dengan lebih cepat. Yang kedua, pembelajaran mesin, yaitu algoritma mesin learning dapat digunakan untuk memprediksi potensi kegagalan layanan berdasarkan pola masa lalu, sehingga SIMPOS bisa mengambil tindakan proaktif. Selanjutnya yang keenam, yaitu perbaikan proses pengelolaan keluhan dan resolusi masalah. Di perbaikan proses pengelolaan keluhan dan resolusi masalah ada dua. Yang pertama, customer service yang proaktif, yaitu SIMPOS perlu mengadopsi pendekatan yang lebih proaktif dalam menangani keluhan pelanggan, mengurangi waktu respon, dan memberikan kompensasi atau solusi yang tepat untuk masalah pelanggan akan sangat membantu dalam memperbaiki reputasi. Yang kedua, sistem eskalasi keluhan, yaitu harus ada mekanisme yang memungkinkan keluhan yang tidak segera teratasi dapat naik ke tingkat manajemen yang lebih tinggi untuk memastikan penyelesaian tepat dan tuntas. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu komunikasi terbuka dan transparan. Di komunikasi terbuka dan transparan ada dua. Yang pertama, pemberitahuan proaktif kepada pelanggan, yaitu jika terjadi keterlambatan atau masalah operasional, SIMPOS harus memberitahukan kepada pelanggan tentang apa yang sedang terjadi dan estimasi penyelesaian masalah. Hal ini dapat membantu mengurangi frustasi pelanggan. Selanjutnya yang kedua, yaitu komitmen publik untuk perbaikan, yaitu membuat pernyataan publik mengenai langkah-langkah yang telah diambil untuk memperbaiki layanan juga bisa membantu memulihkan kepercayaan publik. Selanjutnya yang terakhir, yaitu evaluasi kinerja dan pengukuran perbaikan. Di evaluasi kinerja dan pengukuran perbaikan ada dua. Yang pertama, Key Performance Indicator atau KPI, yaitu SIMPOS harus menetapkan KPI yang jelas terkait dengan waktu pengiriman, tingkat kepuasan pelanggan, dan jumlah keluhan yang diselesaikan. Evaluasi kinerja berdasarkan KPI ini dapat membantu melihat langkah-langkah yang telah diambil efektif atau tidak. Yang kedua, pemantauan keberlanjutan, yaitu lakukan pemantauan terhadap perbaikan yang dilakukan, serta terus menerapkan proses iteratif untuk meningkatkan sistem dan proses berdasarkan umpan balik yang terus diperoleh. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Dengan pendekatan sistematis ini, SIMPOS bisa mengidentifikasi akar permasalahan yang menyebabkan kegagalan layanan dan secara keberlanjutan memperbaiki proses untuk memulihkan kepercayaan pelanggan serta reputasi mereka di pasar. Sekian sedikit penjelasan dari saya mengenai bagaimana SIMPOS atau dengan istilah lainnya Singapore Post bisa mengidentifikasi permasalahan untuk mengatasi kegagalan layanan dan memperbaiki reputasi mereka. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.